warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, khusus guru kita Ustaz Syarif, doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, mengganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Dan kita minta kepada Allah semoga bertambahnya usia, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah usia, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia, bertambah usia, bertambah khusyuk dalam ibadah, bertambah bersih hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan jamaah subuh, dengan keberkahan majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, segala harapan-harapan kita, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, semoga dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah, yang sedang sedih, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, yang sedang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah wafat dari orang tua kita, dan khususnya para jamaah yang ada di masjid ini, semoga diterangi kuburnya, diterima amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, dimudahkan untuk bermanfaat untuk muslimin, dimudahkan untuk haji umrah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, jadi ahlul ilm, menjadi ahlus sujud, menjadi ahlul dzikir, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah putra-putri kita yang belum ibadah, keluarga kita yang belum ibadah, semoga dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam perbuatan dosa semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah ila Habib Abdullah bin Al-Haddad, Nabi Umar bin Abdul Rahman Al-Tas, Syekh Yunus bin Saleh bin Musin Hamid, Nabi Al-Bukhari Bersih, wa Kaji Hashim Asy'ari, Kaji Khalil Al-Mukarrami, Kaji As'ad Syamsul Arabi, Kaji Ihsan Jampes, wa Mahmud Zubair, Jamil Awliya, Al-Aqtam, Al-Amjad, Wal-Awtad, Sayyid Rasul Jamil Awliya fi hadal bad, wa Jamil Masyayad al-Jihad, An-Naya Yanfir Lahu Bidul Jinnah, Wallahi abai uswan abdai muslim wassalatu tabi'illah hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada pelajaran yang lalu Al-Habib Abdul Haddad memberi nasihat kepada kita semua, hendaknya kita memperbanyak membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab tafsir, membaca kitab-kitab para ulama. Hendaknya kita duduk dengan ulama, kita duduk dengan kiai, kita duduk dengan habaib. Jadi usahakan apabila ada majelis ilmu yang dipimpin oleh guru-guru kita, usahakan kita hadir. Jadi jangan sampai kita tidak ada ikatan dengan ulama.
Jadi semua ulama-ulama yang ada di daerah kita, hendaknya kita punya hubungan dekat, kita punya hubungan akrab, agar kita semua mengerti mengenai ajaran-ajaran agama. Dan setelah Habib Abdul Haddad mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca kitab hadis, kitab tafsir, dan kitab para ulama, beliau melanjutkan walakin akan tetapi yang bagi laka hendaknya engkau antahtariza menghindari, hendaknya engkau semua menjauhi amma yastamilu min rasailihim al umuril ghamidah wal haqa'iqil mujarradati. Hendaknya engkau menghindari, menjauhi dari risalah-risalah ulama yang membahas perkara-perkara yang rumit dan yang berisi tentang hakikat-hakikat saja. Wa hadhil asya'u tujadu fi aktsari mu'allafati Syekh Muhammad Ibni Arabi, yang mana kebanyakan ini terdapat dalam karyanya Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Wa fi syai'in min rasail Imam Al-Ghazali kal Mi'raj wal Ma'mun bih, dan juga terdapat dalam risalah Imam Ghazali seperti Mi'raj dan Ma'mun. Ya, akan tapi ini ulama meragukan apakah ini benar-benar risalah Imam Ghazali atau bukan. Intinya di sini Al-Habib Abdul Haddad melarang kita, mewanti-wanti kepada kita agar menjauhi kitab-kitab ulama yang membahas perkara-perkara yang rumit dan hanya sekedar membahas hakikat saja. Ya, ini kebanyakan ada dalam kitabnya Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Contohnya ini apabila seseorang yang dibahas hanya hakikat saja, maka ini bahaya. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, dia judi, dia minum-minuman, kemudian dia muamalah dengan muamalah yang haram. Ketika ditegur, kamu kenapa kok berbuat dosa terus-menerus? Kenapa kau berbuat maksiat, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata dia? Dia jawab, ini sudah takdir Allah. Hati-hati. Ya, ini orang kalau salah belajar, ya, atau salah baca, yang dibahas tentang hakikat saja. Ketika dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, pas ditegur, ya, bukannya dia sadar, bukannya dia menyesal, bukannya dia bertobat kepada Allah, dia merasa tidak punya salah, dia merasa tidak punya dosa. Apa jawabannya? Ini udah takdir Allah. Kira-kira bahaya apa tidak? Habis minum minuman keras, habis judi, habis pinjol, ya, habis nipu orang. Ketika disuruh tobat, dia bilang apa? Ini sudah takdir Allah. Karena kita nggak belajar. Kan sebelum kita dilahirkan, Nabi besar Muhammad itu pernah bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita 40 hari, itu berupa setetes air mani. Kemudian 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. 40 hari dikali 3 jadi berapa, Pak? 120 hari. Berarti berapa bulan itu? 4 bulan. Ya, disebutkan dalam Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, ya, ketika sudah 120 hari, wa yusallu ilaihil malak, Allah panggil malaikat, wa yusallu ilaihil malak wa yuktab bikatbi rizqihi wa ajali wa amali wa syaqiyun am sa'id. Ketika sudah 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Wa yuktab, untuk menetapkan, untuk menulis takdirnya.
Dekat birizkihi, rizkinya sekian, usianya sekian, amalannya seperti ini dan seperti itu. Jadi kelakuannya, perbuatannya nanti di dunia itu sudah dicatat, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyaqiyun am sa'idun. Ini hamba nanti jadi penghuni surga dan penghuni neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi saya berbuat dosa, saya berbuat maksiat, saya berbuat salah, ini takdir dari Allah. Ini bahaya. Ya. Jadi kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia sadar dirinya salah, ini ada harapan, Pak. Bisa jadi dia tobat. Ya sekarang nggak tobat, mungkin minggu depan dia tobat. Minggu depan dia nggak tobat, mungkin bulan depan dia tobat. Bulan depan nggak tobat, mungkin tahun depan dia tobat. Yang penting dia sadar kalau itu perbuatan yang salah. Kalau seseorang sadar perbuatan yang salah, ada harapan nanti dia menyesal dan kembali kepada Allah. Tapi kalau orang habis berbuat salah, habis zina, habis minum-minuman, habis judi, habis mengambil harta yang haram, habis korupsi, dia nggak merasa salah. Kapan kira-kira mau tobat orang seperti ini? Kalau nggak merasa salah, nggak bakal mau tobat. Apalagi dia berdalil ini sudah takdir Allah. Sebelum saya dilahirkan, saya sudah ditetapkan akan seperti ini, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Kira-kira kacau apa tidak seperti ini? Ini kalau ketemu orang kayak begini, Pak, handphonenya ambil handphone, ya, kunci motornya ambil, udah bawa pulang. Kalau ditanya sama dia, itu handphone saya, ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah. Ini kacau ya, ya. Ini bahas-bahas hakikat, akan tapi untuk mendukung hawa nafsunya, ini bahaya. Ada juga ketika ditanya, bangun subuh, kok kamu nggak sholat? Ya ada orang, ya, bahas rukun sholat pinter, bahas syarat-syarat sholat pinter, Sapinah hafal, bahkan Fathul Mu'in juga hafal. Suruh bahas wudu, luar biasa. Bukan hanya satu madhab, 4 madhab bisa dia jelaskan. Akan tapi waktunya sholat nggak sholat, waktunya ibadah tidak ibadah. Ketika ditegur, kamu kenapa kok kamu nggak sholat? Kenapa kok kamu nggak ibadah? Apa jawab dia? Jawab dia, Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Ya, ini hakikat ini. Nih, seandainya kita semua berbuat taat, apakah ini menambah kekuasaan Allah? Ini seandainya semuanya sholat, tidak ada maksiat, apakah menambah kekayaan Allah? Allah nggak rugi kita nggak sholat. Allah nggak untung kita sholat. Ya, Allah nggak ambil keuntungan dari sholat kita. Jadi intinya bagaimana? Kita nggak sholat nggak masalah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Wah, ini bahaya. Ya betul. Allah memang nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan ibadah kita. Kalau kita sholat, kalau kita ibadah, kita dapat ridho Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Mengapa Allah memerintahkan kita ibadah? Mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjauhi maksiat? Agar kita semua mendapat nikmat surga dan terbebas dari adab api. Buat kita semua, manfaatnya buat kita, mudaratnya juga buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak sampai di situ. Ada pula yang bertanya, guru kamu bagaimana? Masih sholat atau tidak guru kamu? Oh, guru saya masih sholat. Kamu juga masih sholat? Iya, saya juga masih sholat. Oh, kamu masih tidak berarti. Itu minal mubtadi'in. Ini kalian semua nih masih tidak, masih pemula.
masih pemula. Kalau saya mah udah nggak sholat. Kenapa? Oh, saya udah nihaya, saya sudah hakikat saya, jadi saya tidak butuh sholat. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tinggi makamnya. Akan tapi sampai akhir hayat beliau tetap mengerjakan sholat. Bahkan tidak ada riwayat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu sendiri. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bahkan ketika akhir hayat beliau, ya, ketika beliau sudah sakit semakin parah, ini bisa Bapak lihat dalam kitab Bulughul Maram. Ya, disebutkan di situ ketika Nabi besar Muhammad sakitnya semakin parah, kemudian tiba waktu sholat, Rasul memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kemudian di pertengahan sholat, Nabi besar Muhammad merasa agak enakan. Akhirnya Rasul minta dipapah. Ya. Rasul minta dipapah dan masuk ke dalam masjid. Melihat ya, Nabi besar Muhammad masuk ke masjid, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mundur. Ditahan oleh Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya yang menjadi imam itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat ditegur, ya Abu Bakar, kenapa tidak kau lanjutkan? Ya, untuk menjadi imam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak pantas. Anaknya Abu Quhafah menjadi imam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas, siapa? Yang saya minta air panas. Air panas. Ini suara kayaknya parah banget. Suara biasa pakai banget. Ya, pakai. Ya. Nabi besar Muhammad hingga akhir hayat beliau tetap mengerjakan sholat, bahkan sampai dipapah sholat berjamaah di masjid. Ini ada kisah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu suatu hari pernah kedatangan cahaya. Itu cahaya tiba-tiba bersuara, berkata apa? Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, mulai saat ini kau tidak perlu lagi ibadah. Mulai saat ini semua yang haram sudah halal bagimu. Mendengar itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung mencopot sendalnya, langsung dilempar itu cahaya. Ikhlas ya lain, pergi engkau wahai telaknat. Tiba-tiba itu cahaya langsung berubah menjadi gumpal asap, ya, dan berkata, dari mana engkau tahu kalau aku bukan Allah? Ya. Jadi ini cahaya berkata seakan-akan seolah-olah dia Allah. Mulai sekarang ya Abdul Qadir, kau tidak perlu lagi ibadah, dan yang haram semua halal bagimu. Dari mana engkau tahu kalau aku ini bukan Allah? Padahal sudah banyak ribuan orang ahli ibadah ini tertipu dengan ucapanku ini. Kebanyakan ketika aku berkata seperti ini, dia berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya udah gak ibadah lagi, akhirnya berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Ditipu oleh iblis. Dari mana kau tahu kalau aku ini bukan Allah? Ketika kau berkata, mulai saat ini aku halalkan yang haram, maka gak mungkin kau Allah. Pasti engkau iblis. Karena manusia selagi dia hidup di dunia, dia tidak akan lepas dari aturan-aturan syariat. Shallu ala Muhammad. Jadi bahaya kalau kita baca kitab yang dibahas hanya hakikat-hakikat saja. Ya, bahaya juga ketika belajar yang dibahas hakikat-hakikat saja. Akhirnya ibadahnya tidak, terus-menerus berbuat dosa dan maksiat,
bahkan merasa itu bukan perbuatan salah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ya, dalam hidup ini ada syariat, ada thariqah, ada haqiqah. Dan ini bukan tingkatan. Ya, sebagaimana tadi yang berkata, oh kamu mah tingkatan masih syariat, makanya masih sholat. Oh kalau saya mah udah di hayat, saya udah puncak, maka saya udah gak butuh sholat. Nah ini bahaya. Ya, syariat itu ya berupa kewajiban-kewajiban agama, ya seperti sholat, seperti puasa, itu syariat. Ya. Ada thariqah. Sebetulnya thariqah itu jalan. Syariah diambil dari kata syara'ah, artinya juga jalan. Ya, sama-sama jalan artinya. Salat syariat itu fikih zahir. Sedangkan thariqah itu fikih batin. Ya, ketika kita salat kan ada rukun, ada syarat, dan ada juga ab'ad, dan ada juga sunnah. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, ya, rukun itu ibaratnya kepala. Manusia tanpa kepala maka tidak akan hidup. Ya. Kemudian syarat itu bagaikan nyawanya. Manusia tidak ada ruh maka tidak hidup. Misalnya fulan bin fulan wafat. Kenapa wafat? Karena ruhnya sudah terpisah dari jasad. Ketika ruh sudah terpisah dari jasad, disebut nama apa disebut mayit? Ini kalau kita takziah, ini mayitnya, jenazahnya udah sampai rumah apa belum? Ya betul kan? Udah nggak disebut lagi tuh nama kita. Ya, nama kita sudah tidak disebut lagi, berubah jadi mayit atau jenazah. Kenapa? Karena ruh sudah berpisah dari jasad. Nah, apa bedanya syarat sama bedanya rukun? Syarat sesuatu yang harus ada sebelum sholat. Jadi syarat itu bukan bagian sholat, itu di luar sholat, itu syarat. Seperti badan harus suci, pakaian harus suci, tempat harus suci, kemudian harus berwudu, ini syarat. Ada rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Nah, ini beda nih. Kalau syarat sesuatu yang harus ada sebelum sholat, itu bukan bagian sholat, bukan, masih di luar. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Nah, rukun ini ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun maknawi. Nah, ini pembahasan nanti fikih. Nah, rukun ini bagaikan kepala, syarat ini bagaikan nyawanya. Ab'adus sholat, ab'ad sholat itu seperti kunut ketika subuh, kemudian seperti tasahud awal. Ya, orang yang tidak tasawuf awal atau orang yang tidak kunut, maka sunnah sujud sahwi. Seandainya tidak sujud sahwi, sah apa tidak sholatnya? Sah. Nah, akan tapi tidak sempurna. Nah, ab'ad ini itu bagaikan kal-a'do, bagaikan anggota tubuh, bagaikan tangan dan kaki. Manusia nggak ada tangan, nggak ada kaki, tetap hidup. Akan tapi kurang sempurna. Nah, orang subuhnya nggak baca kunut, sah, ya sah. Akan tapi disunnahkan sujud sahwi. Nggak sujud sahwi, sah nggak? Sah. Tapi sholatnya kurang sempurna. Bagaikan orang tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kira-kira jelas apa tidak nih? Nah, itu ketika kunut. Nah, kemudian lupa imam. Misalnya imam lupa untuk membaca kunut. Imam mau Allah, makmum ingetin subhanallah. Ketika posisi dia sebelum ruku, maka dia masih boleh untuk berdiri lagi. Ya, baru mau ruku, baru mau sujud, subhanallah, boleh bangun lagi. Tapi kalau posisi sudah di bawah ruku, ya subhanallah, nggak boleh berdiri lagi. Posisi seperti ini. Sudah Allah. Nah, ini kan sudah di bawah ruku.
atau sudah sujud, subhanallah, maka imam nggak boleh berdiri lagi. Kalau imam berdiri lagi bangun untuk kunut, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena kunut ini abadus sholat, abad sunnah abad. Sedangkan sujud itu adalah rukun sholat. Jadi barang siapa yang sudah ke rukun pindah ke sunnah, maka batal sholat. Sama amat tasawuf awal. Tasawuf awal rakaat kedua kan habis sujud yang kedua, rakaat kedua apa? Tasawuf awal. Tasawuf awal rakaat kedua. Ini bukan subuh, bukan. Apa selain subuh? Ya, rakaat kedua salat zuhur. Kan habis sujud kedua tasawuf awal. Ya Pak ya? Betul ya? Gak ada beda ya? Ya. Terus habis lupa imamnya. Allah subhanallah, selama masih di bawah rukuk dia boleh duduk lagi ya, karena masih mendekati duduk rukun. Tapi kalau posisi sudah di atas rukuk begini, subhanallah, dia nggak boleh duduk, dia tetap harus berdiri. Mau makmumnya dia pun subhanallah, subhanallah. Ini kadang dikarenakan makmumnya dia mau ini subhanallah, subhanallah, akhirnya Pak yang udah berdiri duduk lagi tuh, itu batal yang begitu ya. Yang begitu batal. Nah, ada sholat ini kal aqdo, seperti anggota tubuh, seperti tangan dan kaki. Sedangkan sunnah itu bagaikan rambut dan kuku. Jadi manusia nggak ada rambutnya ya kurang bagus, kan rambut disebut mahkota. Ya, manusia kukunya nggak ada nih, mengkerut semua, daging semua, kan nggak bagus Pak. Nah, jadi ketika takbir baca doa iftitah itu sunnah. Setelah Fatihah amin baca surat itu sunnah. Ketika ruku baca doa iktidal, sujud baca bacaannya semua sunnah. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak hafal bacaan sholat. Ya udah, bisanya apa? Kamu bisanya apa? Ya udah, yang penting kamu ikut gerakan sholat. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Begitu gampangnya agama. Ya, begitu mudahnya agama. Ya, tapi kalau udah setahun nggak hafal banget tanpa. Ya, kamu kok nggak hafal? Sholat mah apa aja, yang penting sholat ya. Berarti kan nggak mau bisa kamu. Ya. Kalau dia nggak mau ngapal berarti nggak mau bisa. Nah, itu semua sunnah bagaikan rambut dan bagaikan kuku. Kadang ada orang pakai peci. Kenapa kok pakai peci mulu? Ya, ini saya pakai peci bukan dikarenakan saya soleh. Kenapa? Nutupin rambut udah nggak ada. Nutupin kepala udah habis rambutnya. Jadi, nah ini namanya fikih zahir. Ya. Sebelum sholat wudu ya. Ada fikih batin apa? Ketika mau sholat membersihkan hatinya dari iri, dari dengki, dari hasud, dari sombong. Jadi toharo batin. Ini thariqah. Kemudian dia memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berperang melawan hawa nafsunya. Ini thariqah. Nah, orang kalau syariat dijalankan, thariqahnya dijalankan, maka diharapkan nanti akan mendapat hakikoh. Nah, hakikoh ini bagaikan mutiara di laut. Mutiara di laut gak bakal bisa didapatkan kecuali kita nyelam ke laut. Ya, nyelemnya ini namanya thariqah. Nah, kita gak bakal bisa nyelam di laut sebelum kita naik perahu. Naik perahu dulu ke tengah laut, baru bisa nyelam. Perahunya itu syariat. Jadi syariat, thariqah, hakikoh ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Jadi nggak benar kalau ada orang berkata, kamu masih sholat, oh kamu masih ibtidah, kamu masih pemula. Nah, nggak boleh begini. Ya, ini semua satu kesatuan. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, waktu dakar se'zarru fi ta'sisil qawaid qaidatan fi tahdiri minal kutubil lati tajri hadzal majra faraji'ha in syi'ta. Dan Syazarru ini membuat ta'sisil qawaid,
ya suatu kaidah. Ya, beliau menulis itu kaidah-kaidah agar kita menghindari kitab-kitab yang membahas perkara-perkara seperti ini, yang membahas perkara-perkara pelik dan hanya membahas hakikat saja. Ya. Kalau kita mau tahu, kata Abiul Lahdad, silakan buka kitab Sezaru. Walajan fi jumlatiha mu'allafat Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Tapi di situ tidak tertulis tuh beberapa kitab karya Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Nah, di anna mutaakhirun, karena Syekh Abdul Karim ini hidupnya ulama mutaakhir, ulama-ulama baru-baru ini. Wa mu'allafatu an akhiriha mimma yanbaghi ihtirazu anha itharan lisalah. Demikian pula ini kitab-kitab Syekh Abdul Karim Al-Kailani juga jangan kita baca. Kenapa? Biar kita selamat. Dan jangan sampai bahas-bahas hakikat akhirnya berbuat dosa, bilang ini takdir Allah. Bahas-bahas hakikat akhirnya nggak sholat, ngerasa apa? Ngerasa sudah sampai kepada Allah. Atau nggak ibadah, ngerasa apa? Allah nggak butuh amal ibadah kita. Jadi gimana? Ya nggak perlu ibadah. Nah ini bahaya. Nah kata Abdullah Haddad, hindari kitab-kitab ini. Agar apa? Agar kita selamat. Fa'in qala qail, seandainya ada yang berkata, la ba'sa alayya, oh saya mah nggak apa-apa, fi mutalaati hadil kutub, saya tetap akan baca tuh kitab-kitab Ibnul Arabi, saya akan tetap baca tuh kitab-kitab Abdul Karim Al-Kailani, ya. Di anni akhudhu ma afhamu wa aslamu lima la afhamu liqa'ilihi. Ya. Apa kata dia? Saya akan ambil yang baiknya. Baiknya saya ambil, baiknya saya amalkan, yang nggak baik ya udah akan saya buang. Ya. Qila lahu, ya, apa kata Abdul Haddad? Qad ansafta. Ya kau benar. Kalau kau tetap membaca kitab-kitab tersebut, kau mau ambil yang baiknya, benar kamu. Yang nggak baik mau kamu buang, kamu benar. Wa nahnu, akan tapi inna nakhsha alaika, tapi aku khawatir kepadamu, kata Abdul Haddad. Aku khawatir kepada engkau mimma tafhamuhu an tafhamahu ala ghairi wajhihi. Tapi aku khawatir kau baca salah paham. Kau memahami bukan sebagaimana semestinya. Fatadillu an sawa'is sabil, akhirnya engkau sesat. Akhirnya engkau sesat tanpa sadar. Makanya ini bahaya. Ya, kalau kita belajar tanpa guru, ya, cuman baca-baca buku doang atau tidak. Ya, kalau kita salah paham, ini kira-kira buku bisa ingetin kita ya? Oh, kamu salah paham. Nah, buku nggak bisa ingetin ini. Makanya kan ada istilah, ya, barang siapa yang membaca tanpa guru, fasyaikhruhu syaitan, maka gurunya adalah setan. Liar, jadi pemikirnya liar. Ya, dia bakal salah paham. Kama waqa'a dzalika li aqwamin akafu ala mutalati hadil kutub fasaru fi zindika wa ilhad. Sebagaimana banyak, sudah banyak orang-orang yang membaca kitab-kitab Syekh Ibnul Arabi, yang membaca kitab Syekh Abdul Karim Al-Kailani, yang membahas tentang hakikat-hakikat, tentang permasalahan-permasalahan pelik. Akhirnya mereka semua jadi zindik dan jadi ateis, jadi sesat. Kenapa? Karena sombong. Udah diingetin, jangan dibaca. Itu kitab bahaya, masih dibaca. Akhirnya apa? Terpengaruh. Karena apa? Pemahaman ini sangat tipis. Pemahaman ini sangat halus. Wa qalu bil hululi wal ittihad wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya dia berkata mengenai hulul dan ittihad. Apa itu hulul? Apa itu ittihad? Ini pembahasan ini agak-agak berat. Ya, ini hulul, ittihad, wahdatul wujud. Nah, apa itu wahdatul wujud? Itu adalah wahdah. Wahdah artinya esa, satu. Wujud artinya keberadaan. Apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud adalah satu yang ada. Jadi pemahaman wahdatul wujud adalah dia meyakini
Di alam semesta ini yang ada hanya Allah. Wahdatul wujud. Yang ada hanya Allah. Ya. Dia percaya gak sama langit? Ya percaya, karena kelihatan. Dia percaya gak dengan adanya bumi? Percaya, karena dia tinggal di bumi. Dia percaya gak dengan adanya manusia, dengan adanya hewan, dengan adanya tumbuh-tumbuhan? Percaya, karena dia memang ya bersentuhan dengan itu semua. Akan tetapi dia tidak menganggap itu. Yang lainnya nggak dianggap ada sama dia. Yang ada hanya Allah. Karena apa? Sebelumnya ini semua tidak ada. Langit tidak ada, bumi tidak ada, matahari tidak ada, bulan tidak ada, makhluk-makhluk tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi pemahaman wahdatul wujud, dia meyakini yang ada itu hanya Allah. Yang lainnya nggak dilihat sama dia. Bukannya dia nggak percaya, yang lainnya ada. Dia percaya yang lain ada, yang kelihatan, tapi nggak dianggap. Ya, yang lainnya nggak dianggap. Yang dianggap hanya Allah, zat yang mengadakan. Yang lainnya itu diadakan oleh Allah. Tadinya tidak ada, kemudian ada, dan nanti juga akan binasa. Yang ada hanya Allah. Ini namanya wahdatul wujud. Ya. Tapi ulama banyak mengartikan dengan wahdatus syuhud. Apa itu wahdatus syuhud? Satu kesaksian, satu penglihatan. Artinya apa? Dia melihat langit, yang dilihat Allah. Langit siapa menciptakan? Allah. Dilihat bumi, yang dilihat Allah. Dilihat manusia, yang dilihat Allah. Dia lihat hewan, yang dilihat Allah. Dia melihat lautan, yang dilihat Allah. Apapun yang dia lihat, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Yang ada di hati dia, ini semua ciptaan Allah. Itu namanya wahdatus syuhud. Kira-kira paham apa tidak nih, Pak? Kalau paham saya lanjutin. Ya. Jadi wahdatul wujud tadi dia nggak nganggap yang lainnya ada. Yang ada hanya Allah. Kalau wahdatus syuhud, ya, dia melihat apapun yang dilihat adalah Allah, karena semua ada ciptaan Allah. Ya, termasuk semua kejadian-kejadian. Ada orang baik sama dia, yang lihat Allah. Allah yang gerakin dia untuk baik kepada saya. Ada orang jahat kepada dia, yang dilihat Allah. Allah yang nakdirin. Ya, dia untuk ganggu saya, agar saya bersabar, agar derajat saya naik, agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Nah, ini namanya wahdatus syuhud. Dan ada, ya, ini sebagian ulama-ulama tasawuf dikarenakan begitu mendalamnya dalam wahdatus syuhud. Perhatikan ini. Terkadang ulama-ulama tasawuf dikarenakan begitu mendalamnya dia dalam wahdatus syuhud, semua yang dilihat adalah Allah. Terkadang keluar kata-kata, ya, yang seolah-olah itu hulul dan ittihad. Apa itu hulul? Hulul itu diambil dari kata halla yahullu, artinya masuk, artinya merasuk. Jadi hulul ini adalah keyakinan bahwasanya Allah masuk kepada seseorang. Ini bahaya kan? Ini Allah masuk kepada seseorang. Makanya orang-orang Syiah mereka punya imam. Mereka punya 9 imam, yang mana 9 imam ini maksum. Apa maksum? Terjaga dari dosa, bagaikan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena imam-imam ini sudah merasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang diucapkan oleh imam ini, ya sama saja diucapkan oleh Allah. Jadi nggak ada salah itu imam-imam. Nah, ini hulul. Ya. Dan ada ittihad. Apa itu ittihad? Ittihad adalah zat Allah bergabung dengan zat makhluk. Ya, ini ada budi. Zat Allah bergabung dengan zat budi, sehingga dua zat menjadi satu zat. Nah, ini pemahaman ittihad. Dan barang siapa yang meyakini hulul dan ittihad,
Barang siapa yang meyakini Allah merasuk kepada makhluk atau Allah menjadi satu dengan makhluk, ini kufrun bil ittifaq. Sepakat ulama, ini hukumnya kafir. Ya, yang meyakini Allah merasuk kepada makhluk atau meyakini Allah menjadi satu dengan makhluk, ini adalah kufur secara ittifaq. Dan ini ulama-ulama sufi yang mendalam wahdatus syuhudnya, kembali ke tadi, ulama-ulama sufi yang mendalam wahdatus syuhudnya terlalu mendalam. Semua yang dilihat adalah Allah. Jadi dia bertanya, anal haq. Ya, seperti Al-Hallaj berkata, anal haq, aku adalah Allah. Anal haq, aku Allah. Ya. Kalau dia berkata, aku Allah, maksudnya apa? Aku ini adalah ciptaan Allah, nggak salah. Akan tetapi perkataan ini yuhamu bil ulul wal ittihad. Ucapan ini bagi yang mendengar pasti ini bisa dipahami dengan ulul. Bisa gak? Anallah, saya Allah. Oh berarti Allah merasuk di kamu dong. Sesat kamu. Ya. Atau apa? Oh berarti anak aku Allah. Berarti apa? Allah jadi satu dong dengan zat kamu. Nah ini sesat. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi wahdatus syuhud apa? Ini terkadang ulama sufi yang begitu mendalam, ya, terkadang dia berkata yang mana perkataannya itu ya bisa menyebabkan para pendengarnya ya mengira dan meyakini dia punya pemahaman ulul dan ittihad. Ya. Kalau wahdatus syuhudnya, wahdatul wujudnya tanpa dia meyakini ada ulul dan ittihad, boleh. Ya, bagus. Dia tidak meyakini ulul, dia tidak meyakini ittihad, dia tidak yakin. Nggak ada Allah merasuk dengan makhluk, nggak ada Allah jadi satu dengan makhluk, nggak ada itu. Ya, hanya saja saya melihat semua ini ciptaan Allah, benar itu. Akan tapi ucapan-ucapan Al-Hallaj, ini ada dulu Al-Hallaj. Ada juga di Indonesia itu namanya siapa? Syekh Siti Jenar. Ketika oleh para wali songo dipanggil, ya, nyuruh utusan panggil Syekh Siti Jenar. Ya, datang. Ya, Syekh Siti Jenar, engkau dipanggil oleh para wali songo. Apa kata dia? Enggak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada hanya Allah. Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Nah, ini wahdatus syuhud. Ya. Yang dilihat hanya Allah semua. Akan tapi ini bagi pendengarnya ya mengira apa? Oh, berarti Allah merasuk dong dengan dia. Hulul. Oh, atau zat Allah jadi satu dong dengan zat dia. Nah, ini kan bahaya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dipenggal oleh para wali songo. Ya, sama seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj ketika diadili oleh para ulama, Al-Hallaj seandainya dia bisa menjelaskan tentang ulul dan ittihad, selamat. Tapi dikarenakan beliau tidak bisa menjelaskan demi menjaga akidah umat, akhirnya dihukum mati Al-Hallaj. Nah, pemahaman Al-Hallaj ini tentang ulul, tentang ittihad, ini ditulis oleh Ibnul Arabi. Seperti itu Pak. Ya ini singkat aja. Ini sebetulnya ini pembahasan panjang lebar. Ini globalnya seperti ini. Intinya ya ada beberapa kitab yang tadi disebut karya Ibnul Arabi, karya Syekh Abdul Karim, itu jangan kita baca. Kenapa? Karena khawatir kita nanti salah paham dan akhirnya ikut tersesat. Jadi nggak usah deh, ya ngomong yang aneh-aneh, ngomong hakikat, ngomong aneh-aneh. Ingat, kita dekat dengan Allah bukan disebabkan ngomong yang aneh-aneh, tapi kita bisa dekat dengan Allah dengan banyak ibadah. Kita bisa dekat dengan Allah dengan banyak sholat malam. Kita bisa dekat dengan Allah dengan banyak baca Quran. Kita bisa dekat dengan Allah dengan memperbanyak baca zikir. Itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan petir. Ya, di tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Kenapa? Bukan petir. Tanah-tanah bisa subur bukan karena petir, tapi karena air hujan. Ini ada beberapa orang kalau ngomong punya yang diomongin hakikat terus. Yang ngomong perkara gaib mulu. Ya, semalaman tuh bicara hakikat. Ya, tapi jamaahnya nggak diajak tahajud. Jamaahnya nggak diajak baca Quran. Sampai azan subuh. Yang ngomongin hakikat, tapi apa? Tidak ada takarrub kepada Allah. Ingat,
Kita nggak bisa dekat dengan Allah dengan banyak ngomong hakikat. Jadi udah yang normal saja. Ini dikarenakan sudah israf. Ya baik. Semoga semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Ya, semoga ilmu ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin banyak untuk beramal soleh dan menjauhkan kita dari dosa dan maksiat, dan membuat kita akhlak kita semakin bagus dengan sesama, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Ustaz ada? Ya Rahman Rahimin Alhamna, Ya Rahman Rahimin Alhamna, Ya Rahman Rahimin Alhamna, Ya Wasal Karami Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.